Oh ya Kang, punya cerita apa nih Kang? Sepil aja lah, dikit. Nah, ini kan gudang misteri ya. Iya. Ada nih beberapa misteri nih. Oke, salah satunya dulu deh. Salah satunya, tapi ini dulu kisah-kisah dulu waktu masih bangor-bangornya naik gunung. Oke. Ada yang di gunung Arjuno, Sindoro. Pokoknya adalah beberapa. Oke, siap. Siap. Assalamualaikum guys, Sampurasun. Balik lagi bareng gua Fikri Topik di Gudang Misteri Channel. Kali ini Gudang Misteri Channel kedatangan salah satu konten kreator senior dan aktor, Kang Sadega. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Lagi sibuk apa sekarang Kang? Sekarang mah ya sibuk nguli aja lah kesana kesini. Nguli. Oh ya Kang, punya cerita apa nih Kang? Sepil aja lah, dikit. Nah, ini kan gudang misteri ya. Iya. Ada nih beberapa misteri nih. Oke, salah satunya dulu deh. Salah satunya, tapi ini dulu kisah-kisah dulu waktu masih bangor-bangornya naik gunung. Oke. Ada yang di gunung Arjuno, Sindoro. Pokoknya adalah beberapa. Oke, siap. Siap Kang. Buat kalian yang pengen jadi kayak Kang Sadega, jadi narasumber di Gudang Misteri, bisa DM ke gudangmisteri.official dan jangan lupa di subscribe. Yuk Kang, gimana ceritanya Kang? Ini yang pertama ya. Dulu ini pas awal-awal seneng naik gunung. Wah, jiwa muda dulu, sekitar tahun 2006 lah, 2007. Itu nekat saya ke Jawa Timur. Ya, berapa orang itu Kang? 2 orang. Ais. Naik kereta ke Gunung Arjuno. Itu kita nggak riset dulu Gunung Arjuno itu di mana, bagaimana. Pokoknya pengen ke gunung yang jauh. Oke. Itu niatnya. Berangkat ke sana. Itu base camp, naiknya via base camp apa? Lupa lagi, pokoknya mah jalur pendakian aja. Oke, siap. Nah, itu berangkatnya mah nggak ada yang aneh. Kita ngecamp biasa. Cuma emang waktu itu bukan musim ngecamp, emang sepi. Tapi ada lah beberapa yang ngecamp juga. Nah, justru yang misterinya itu pas kita pulangnya nih. Oke, gimana Kak? Gimana itu? Kita kan pulang sore ya, sekitar asar lah. Pokoknya mah pengen nyampe Tasik itu malam. Jadi pulang sore. Nah, di jalan itu sekitar sebelum maghrib lah. Ada persimpangan gitu. Nyabang. Saya lupa ini jalurnya ke kanan apa ke kiri. Wow. Itu nggak inget sama sekali, blank. Nanya teman, sama nggak tahu. Lupa. Padahal jalur naik sama turun jalur yang sama ya? Iya, sama. Cuma mendadak blank di sana. Oke. Akhirnya kita sepakat ambil jalur kiri. Nah, tahu-taunya udah sejam, 2 jam. Nggak nyampe-nyampe bawah. Kita malah ke hutan, pohon gede-gede. Mutusin lagi sekitar jam 7-an, jam 8-an. Balik lagi lah, mungkin tadi salah ngambil jalur. Balik lagi niatnya ke persimpangan yang tadi, mau ngambil jalur kanan. Jalan, 2 jam lebih nggak nemu persimpangan. Wallahu Akbar. Sekitar jam 10, jam 11 kita putusin ngecamp lagi di sana di jalan. Soalnya kan takut udah malam. Coba berdua. Bikin tenda lagi. Sekitar jam 3 subuh lah. Kita bangun, lapar. Ngedenger suara banyak orang. Ya kita seneng, kirain ada yang ngecamp, ada yang berangkat. Keluar, dicari-cari nggak ada. Terus sampai teriak-teriak, woi, lah pokoknya ngegorowok ya. Saha itu siapa? Kan di sana kan bahasanya Jawa. Sopo nang kodo. Nggak ada, ngilang.
Akhirnya masuk lagi ke tenda. Kita masak mie. Nah pas lagi masak mie ada suara lagi, tapi itu mah seorang. Pas dilihat dari tenda di gitu, nenek-nenek bongkok. Nenek bongkok. Saya niatnya mau keluar, mau nanya. Kata teman saya, lu mikir gak masa di hutan gini lu nemu nenek-nenek? Itu nenek-nenek orang mana? Akhirnya nggak jadi keluar, diintipin aja. Ke tempat gelap udah nggak ada, hilang. Kita ngeri. nenek si bongkok. Nah udah misterinya di sana. Tapi pas pagi-paginya kita beresin tenda, ternyata kita emang nyasar. Malah ke perkebunan tomat. Wah tomatnya juga bagus-bagus lah. Kita juga sampai ngambil ke ransel. Itu nyasarnya di antara pos mana Kang? Pos 1, 2, 3? Pokoknya mah keluar dari trek pendakian. Kita juga nggak jadar, nggak tahu kemana. Pulang-pulang juga dianterin sama petani yang mau ke kota. Naik mobil kolbat. Ikutlah ke kota. Emang itu tahu kalau jalur pendakian mas sekitar 1 jam dari sana. Anjir, jauh banget itu nyasarnya. Lumayan. Nah itu yang di Gunung Arjuno. Oke, terus ada lagi Kang? Ini sama di gunung nih. Ini mah bukan misteri sih. Gimana? Pengalaman unik lah. Di Gunung Sindoro. Oke, Gunung Sindoro. Malam-malam nih ya, sekitar habis isya lah. Itu lagi tenang, lagi diam di tenda. Nah teman saya itu kan dari rumah bawa bakso ikan. Disimpan di ransel. Pas lagi diem, lagi dengerin musik, gedebu menitarik deh ya. Nabrak tenda. Kirain teh apa pas diintip babi hutan lagi ngacak-ngacak ransel. Iya kan, memang bakso ikan itu kan mencium bau ya. Hanyir. Sampai diacak-acak sama babi ransel. Si Bagas. Ya kan kalau terkenanya kan Bagas ya kalau di gunung tuh babi hutan. Bener gak? Kita keluar. Ini babi di sini ini keluar. Udah takut. Manggil yang di tenda lain. Bang, tolong bang, ada babi hutan bang. Keluarlah 2 orang. Pas lihat babinya gede banget kan. Takut bang lah. Gimana? Malah masuk tenda lagi. Itu yang 2 orang. Akhirnya ngambil kayu. Kita pukulin aja, kabur. Oke, Bagas. Tersangkanya ternyata si Bagas, ya bukan hantu ya. Rewas nate nabrakna tarik pisan. Sugan teh aya naon gitu. Kirain ada apa. Oke, lanjut Kang. Ada cerita lagi nggak Kang? Ini masih di gunung ya. Ini mah di Lembah Sawah pas saya SMA. Berarti deket sini ya? Ada undangan ulang tahun FKPAT. Nah, saya mah kalau mendaki kan emang suka malam terus. Kalau siang lah kayak nggak seru gitu. Kita naik itu pas habis maghrib. Nah sekitar yang udah sejam perjalanan, kita nggak nyampe puncak tuh. Kan Gunung Sawah mah nggak terlalu tinggi lah. Tapi ini nggak nyampe. Malahan teman saya kan ini senior saya di depan kelas 3. Berapa orang itu? Banyak. Waktu itu saya masih kelas 2. Jadi di depan senior, di tengah tim kelas saya, di belakang junior kelas 1. Nah teman saya yang di depan saya lihat ekor harimau, kayak ekor harimau lah, tapi hitam, panjang, gede. Saya emang nggak lihat, cuma teman saya sampai histeris. Mau. Senior sampai nanya, mana mau? Nah udah itu, kita ngelewatin pohon gede. Nggak curiga, lewat. Sekitar sejam lah, nemu lagi pohon itu. Terus sarua meren, nggak aneh dari hutan ini. Sampai ketiga kalinya nemu lagi.
anjir ieu muir di dia kan cek senior teh. Terus teuing acting teuing emang bisaeun ngobrol jeung tanggal badag senior teh. Ketua pecinta alam si Guntur cing udud cing bere udud cenah handapeun tanggal kopi hideung sesajena gitu ya. Teuing ngobrol naon dah emang teuing beneran ngobrol teuing api-api lah kan emang tanggalna badag pisan semua bener ngecamp di dia we cenah. Oh akhirnya ngecamp samping hutan itu samping pohon gede itu. Pas pagi-pagi kedenger di atas rame-rame yang camping, ternyata udah deket. Berapa menit itu kira-kira dari pohon besar itu? 10 menit paling. Udah suara ge kedengeran. Padahal malam gak kedengeran apa-apa ya? Malam mah hening we. Nemu pohon itu sampai 3 kali. Allahu Akbar. Muter juga. Berarti cek curig nanti ulah waka itu mesti dia heula gitu. Terus senior deui aya adegan ngobrol jeung tangkal. Teuing emang bisaeun merek. Ya Allah alam ya kan ya. Cuma minta rokok, minta kopi, terus akhirnya nyaranin camping di sana. Jadinya nggak ikutan acara ulang tahun. Oh, saya tahu kan jawabannya. Nemenin kongkow. Kongkow. Apa kongkow? Nemenin nongkrong si penunggu pohon itu. Waduh. Entahlah. Alam ya. Oke Kang, terakhir nih Kang. Akang lagi project film ya? Film apa judulnya Kang? Kalau yang sekarang mah Merangkul Asa. Oke. Itu katanya ada cerita horor juga Kang? Itu ada, gimana ceritanya Kang? Ini pas kan ada adegan si ayahnya si peran utama itu meninggal. Nah, ada adegan di pemakaman. Saya kan kru, nyiapin set makam bohong-bohongan sama si Uwa nyangkul biasa bikin kayak kuburan gitu. Itu cuaca masih normal, panas. Nah, pas adegan angin gede, mendadak hujan. Nggak lama dari itu ada satu siswa cewek kram kaki, cenah sakit, dibawa ke bawah. Nah pas disaung kesurupan langsung pecah. Wah, nyambung ke yang lain, totalnya 2 orang yang kesurupan. Itu gimana aja kesurupannya? Apakah ngobrol juga si makhluknya? cuma menjerit itu. Nah kan syutingnya udah beres nih. Saya rencananya mau ngeratain lagi bekas kuburan. Saya lihat ada si Uwa yang tadi ngegali sama saya. Ayo gak uang beresan lagi makamnya. Ayo siap. Si Uwa teh naik ke atas. Tapi kan udah tua si Uwa teh. Jalannya cepet banget. Nggak kekejar, saya ikut naik. Pas nyampe di atas, ada kru bagian lighting yang lagi beres-beres besi. Ngeliat si Uwa nggak mau beresin makam. Lah dari tadi juga saya sendiri. Ini beres-beres nggak ada yang bantuin. Langsung didinya bebacaan. Astagfirullah. Terus si Uwa yang asli nih? Iya pas turun, si Uwa mah abis dari saung, nggak ke atas. Siapa itu tuh si Uwa itu tuh siapa guys? Yang tahu komen guys. Nah itu nyaksiin sendiri, naiknya cepat banget. Kan pemakamannya di atas. Si Uwa naik, saya ikut di belakangnya. Itu daerah mana Kang? Panyangrayan, Sukaraja. Oke. Kira-kira itu apa tuh? Ayo kita lempar ke yang nonton. Kita lempar ke yang nonton. Fisiknya emang si Uwa Asgar, cuma pas nyampe ke atas kan ada kru dia ngeliat. Siap. Yang tahu bisa komentar ya guys ya di bawah guys. Ada yang bisa ada pesan-pesan nggak ke teman-teman?
Kang Sadega. Pesen apa nih? Pesen kopi. Kopi. Pesannya ya kalau tentang kisah-kisah gini mah dimanapun jangan sompral ya, karena yang gaib itu emang ada. Ada ya. Ya. Kang, kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya nih, nggak puas gitu ya tentang cerita Kang, terus mau nanya lagi nih, itu kemana Kang? Instagram, TikTok atau Facebook atau YouTube? Bisa ke IG saya di Sadega TV ya. Sadega TV, oh ya Kang, Sadega juga punya YouTube. YouTube IG. ya. YouTube, IG, TikTok sama Sadega TV. Oke, jangan lupa di subscribe guys. Saya juga pernah ya di sana ya. Dulu pernah podcast. Saya juga dulu punya podcast, cuma sekarang udah enggak. Ya, jalanin lagi lah. Oke. Ya. Seseram apapun cerita horor kalian akan lebih seram kalau misalnya tidak punya uang. Setuju nggak? Setuju. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.